Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Galuh Septiasari dari Fakultas Kesehatan Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang biomekanik, biolistrik, fluida, biooptik, bioakustik, dan termofisika. Yang pertama, biomekanik. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal di tubuh manusia dan efek yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Secara lebih spesifik, biomekanik adalah ilmu mengenai pergerakan manusia dan menjelaskan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Tujuan biomekanik adalah menambahkan pengetahuan dasar sehingga kita mempunyai cakrawala yang lebih luas tentang gerakan tubuh. Yang kedua, kemampuan untuk mengetahui manfaat mekanis dari gerakan. Yang ketiga, mengetahui persyaratan-persyaratan teknis dari setiap tugas gerak. B. Biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Hukum dalam biolistrik yaitu ada dua, hukum Ohm dan hukum Joule. Yang pertama, hukum Ohm mengatakan bahwa menyatakan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati dan berbanding terbalik dengan tahanan dari konduktor. Rumus R hambatan, I kuat arus, V tegangan. Yang kedua, hukum Joule menyatakan bahwa arus listrik yang melewati konduktor dengan beda potensial dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Rumus Q energi panas yang ditimbulkan, V tegangan, I arus, T waktu lamanya arus mengalir. C. Fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut. 1. Bisa mengalami perubahan bentuk. 2. Bisa mengalir. 3. Memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah. Besaran-besaran fluida yaitu 1. Kompresibel dan tak kompresibel. 2. Massa jenis. 3. Viskositas atau kekentalan. 4. Berat jenis. 5. Tegangan permukaan. 6. Kaparitas. D. Biooptik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitar adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Bagian-bagian mata terdiri dari 1. Retina, 2. Fovea centralis, 3. Kornea, 4. Pupil, 5. Lensa, 6. Sklera, 7. Pupil dan iris, 8. Saraf optik, 8. Konjungtiva. E. Bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi.
Gelombang bunyi. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah rambatan, usikan elastis dalam medium konibu atau 3 dimensi. F. Termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Termodinamika atau bahasa Yunaninya yaitu termos, yang artinya panas, dan dinamik yang artinya perubahan, adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.